Wabah Corona melanda. Saatnya bersatu untuk Indonesia. Kita semua adalah bagian aksi penyelamatan bangsa. Sedekah pangan terbaik kita, solusi kehidupan jutaan saudara yang kini teramat membutuhkan. Ayo, kuatkan Indonesia. Kirimkan kepedulian kita. Bersama ACT. Aksi cepat tanggap. Cantikan seorang istri di depan suami sangat diperlukan di Ramadan. Perempuan tuh yang mengabaikan hal ini sehingga mereka mengatakan bahwa saya cuma di rumah nggak apa-apa begini aja gitu. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku rahimakumullah, bertemu kembali dengan Abi dan Ummah tentang ibu di Ramadan. Apakah di Ramadan seorang ibu berdandan? Apakah kecantikan seorang istri di depan suami sangat diperlukan di Ramadan? Itu kan haram seorang suami melakukan hubungan suami istri. Bagaimana kalau seorang istri menggoda dengan dandanannya, dengan kecantikannya kepada seorang suami sampai akhirnya kemudian batal puasa? Saudaraku rahimakumullah, seorang istri tetap menjaga kecantikannya dan sambutlah suami yang datang dari kerja dengan sambutan yang hangat, dengan kecantikannya yang hakiki. Kecantikan seorang istri adalah untuk sang suami, makanya ia adalah bersungguh-sungguh untuk merawat kecantikannya. Jangan sampai sang suami melihat perempuan lain. Memang ada seorang suami sekalipun istri cantik masih juga melihat istri lain atau melihat perempuan lain. Itu adalah masalah lain lagi. Itu adalah penyakit dari seorang suami itu. Tapi tetap seorang istri menjaga kecantikannya supaya suami selalu bahagia di rumahnya. Banyak suami pulang ke rumah capek, lelah melihat istri bau ketiak dan tidak mempercantik diri, malah akhirnya dia mencuekin suaminya. Dari sini kemudian suami tidak merasa nyaman di rumah. Dari sini kemudian suami suka keluar rumah, istri dibiarkan di rumah. Kata suami, ngapain aku diam di rumah? Di rumah tidak ada yang buat aku senang. Mending aku cari tempat lain. Kenapa? Karena di luar lebih banyak yang buat aku senang. Nah, saudaraku rahimakumullah, wahai kaum ibu, jagalah rumah tangga Anda. Jagalah kesetiaan suami Anda. Buat mereka betah di rumah dan kecantikan Anda. Ada hadisnya itu, Ya, gimana? Yang tidak nazar tahan Seret ya. Ketika kamu memandangnya, kamu senang melihatnya. Iya. Artinya tetap boleh kan berdandan ketika Ramadan. Iya, justru itu penting. Hanya tidak usah sampai bersyahwat ria istilahnya. Bermesra-mesraan sampai ke tingkat jatuh dalam syahwat itu. Ya. Boleh, manusiawi. Ya, iya. Nabi mengecup, mencium juga. Tapi jangan sampai ke tingkat dia itu itu khusus untuk bulan Ramadan. Iya. Artinya ketika pada siang hari. Iya, kalau di malam hari boleh. Iya. Boleh. Tapi maksudnya berdandannya ini artinya tetap seorang istri menjaga kecantikannya. Artinya kalau kita bicara tentang dandan, berhias, itu memang wajib bagi seorang istri untuk menyambut istrinya, menyambut suaminya. Itu wajib lah, saya katakan wajib. Kenapa? Karena banyak sekali perempuan tuh yang mengabaikan hal ini sehingga mereka mengatakan bahwa saya cuma di rumah nggak apa-apa begini aja gitu ya. Padahal yang wajib dia berdandan tuh saat di rumah, menyambut suaminya. Sedangkan yang kita ketahui dan banyak sekali terjadi itu malah justru di rumah mereka nggak pernah dandan, tapi di luar rumah mau kondangan, mau ke pasar, mau kemana dia berdandan. Gitu ya. Jadi terbalik gitu. Nah, ini mungkin harus diperbaiki wawasannya, diperbaiki kebiasaan ini ya, sehingga apa yang dilakukan itu menjadi berpahala ketika dia berdandan hanya khusus untuk suaminya gitu ya. Dan kadang berdandan di luar rumah ini yang jadi sering kita lihat itu malah berlebihan gitu ya, berlebihan. Sebenarnya memang ya Islam itu indah, Allah suka dengan keindahan. Silahkan kalau mau keluar juga berdandan nggak jadi masalah, asal tidak berlebihan gitu ya.
artinya sekedar ketika keluar tuh kita nggak bawa apek, karena kan juga muruah juga Islam itu bersih gitu ya. Islam itu sebenarnya harus harum juga gitu, dan bukan berarti dia harus pakai parfum gitu ya, nggak mesti gitu. Jadi harus rapi, terus wibawa, bersih gitu ya, tapi dandannya nggak berlebihan yang harus make upnya sampai tebel, terus pakai bulu matanya yang mancung gitu, yang lain sebagainya itu yang banyak terjadi. Bedaknya 2 inci. Iya. Ini mungkin bisa kita artikan dengan apa ya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula gitu ya. Ketika mereka berdandan berlebihan sehingga menjadi fitnah, nah ini yang masuk pada tabarruj gitu. Meskipun makna tabarruj pada zaman jahiliyah itu adalah mereka wanita-wanita yang telanjang ya. Gitu. Tapi ketika misalnya kita berdandan berlebihan sampai di rumah suami sama sekali tidak mendapatkan keindahan itu gitu, bahkan di luar yang orang-orang itu malah menjadi konsumsi publik, nah itu yang malah boncengan sama tukang gojek. Tukang gojek menikmati harumnya gitu. Iya. Iya. Ya, itulah ya, harusnya ini kita perbaiki lagi ya, khususnya di bulan Ramadan kita perbaiki semuanya ya, wawasan kita, kebiasaan kita, supaya apa yang kita lakukan ini benar-benar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Memang di Ramadan bau mulut itu adalah bau yang Allah sukai, tapi bukan berarti kemudian di depan suami berbau riak gitu ya. Tetap suami maupun istri tetap menjaga bersiwak ya. Bersiwak itu bagus sekali, karena bersiwak itu dia tidak ada pastanya tapi membuat gigi bersih dan tidak bau ya. Jadi istri hendaklah bersiwak, biasakan bersiwak, itu bagus sekali, menyehatkan mulut juga, bahkan ada itu termasuk ibadah. As-siwaku mardhatun lirrabb wa watratun lil fam, kata Nabi. Dengan bersiwak itu adalah membersihkan mulut, dan Allah ridha kepada orang yang bersiwak, karena dari mulut ini seorang istri yang harum mulutnya itu disukai oleh suami ya. Makanya seorang perempuan janganlah merokok itu bau. Jadi siapa yang suka seorang perempuan yang merokok? Jadi akibatnya ya sebenarnya ya, sama sih ya, laki-laki juga jangan merokok juga ini ya. juga laki-laki jangan Karena merokok tetap juga. aja bau. Uma juga nggak suka ya. Iya. Pusing kalau udah mencium bau rokok itu ya. Iya, oke. Dan juga Ya bukan masalah apa ya, memang sudah saatnya kita mulai hijrahlah. ya berdandan berapi-rapi ya. Jangan sampai tidak Tidak pada menjaga. tempatnya lah. Ya. Tidak pada tempatnya. Oke. Ya. Saudaraku rahimakumullah, kita terus akan merasa indah kalau kita ngobrol tentang seorang ibu di Ramadan, dan tetap bersama Abi dan Umah insyaallah hanya di FAT TV. Jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada, ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah, sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan, banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.